Nggih, monggo monggo Bu. Bu Linda monggo. Nggih. Bagus. Bagus. Saya mau tanya, ini yang ngajarin doa ini siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Oke. Allah dan Rasulnya ngasih penjelasan waktunya kapan enggak? Oke, tidak ya. Berarti bebas kapan saja ya. Termasuk kalau kita baca sehari-hari mau sholat atau pagi dan petang kita baca sewaktu-waktu, boleh enggak? Boleh banget. Jadi gini, ini penting. Ini bukan kata saya, kata Sultanul Ulama, namanya Asy-Syaikh Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah. Beliau mengatakan ibadah itu ada ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, kapannya terserah. Nah, ini jenis doa yang ada perintahnya, kapannya terserah. Maka dengan dasar apa beliau melarang sementara perintahnya mutlak, begitulah Bu. Satu dulu ya. Yang kedua, ada ibadah mutlaqah muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, tata laksananya diatur, dirinci seperti sholat. Nah, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan sholat, waktunya jelas, yang dibaca jelas, itu namanya muqayyadah namanya. Jadi ada ibadah yang tertentu, tapi ada ibadah yang tidak tertentu. Nah, ini jenis yang tidak tertentu. Saya termasuk yang membaca doa ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, itu biasanya saya baca pagi dan petang walaupun ini tidak masuk dalam daftar doa pagi dan petang. Kenapa? Biar enggak lupa saja gitu, biar enggak lupa. Kalau ibu mau membuat waktu sampai sholat atau menjelang sholat, boleh banget, silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nggih. Nggih. Monggo yang lain silahkan. Monggo Bu, monggo. Nggih. Bagus. Ada orang yang meninggal dunia, terus seiring berjalannya waktu anak-anaknya juga meninggal juga, belum tentu cucunya ingat. Iya toh? Ya belum tentu cucunya ingat. Saya saja kalau mau nyebut daftar kakek nenek saya kan kebanyak banget itu. Akhirnya saya kalau doain orang tua saya, bapak saya sak mendure. Sak mendure. Kalau bahasa Arabnya wa usulihi wa furi wa masyayikhi wa asatidin. Pokoknya ke atas-atasnya kakek saya doakan juga. Tentu yang muslimin muslimat itu. Ibu saya sak mendure gitu. Ya kadang saya kalau pas kangen sama kakek saya sebut kakek saya. Nenek, kalau pas kangen sama nenek saya ya saya sebut nenek saya. Kalau enggak, pokoknya ibu saya ke atas, nenek saya ke atas. Maksudnya kakek, bapak ibunya yang sampai ke atas. Nah, itu dalam Islam ada doa yang Allah ajarkan itu dalam bentuk di Al-Hasr 10 itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu menyangkut bapak kita sampai ke sahabat, para sahabat. Makanya kalau anak cucu kita nanti masih baca doa Al-Hasr ayat 10 itu kita masih kena terus itu. Walaupun generasi cicit uduk-uduk siwur, gedebok bosok macam-macam kan ada yang sampai generasi ke-7 atau itu masih kena terus. Nah, bersyukurlah pada Allah kita ini muslimin ya, masih dapat doanya kaum muslimin. Nah, itu satu dulu Bu ya. Yang kedua, itu yang sering saya bilang Bu, kita ini jangan mengandalkan faktor eksternal. Jangan ngandelin anak, jangan ngandelin cucu, jangan ngandelin keluarga lah. Yang kita andalkan itu tetap Allah satu, dan satu-satunya tetap Allah yang kita andalkan. Terus kita fokus pada investasi yang memang kita sendiri yang melakukannya. Dalam bentuk apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, dan anak soleh yang mendoakannya itu taruh nomor 3. 1, 2 itu amalan kita. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Baru yang faktor eksternal dan anak soleh yang mau mendoakannya. Nah, ini faktor eksternal sudah ini. Dan kita nggak bisa ngandelin mereka. Karena mereka bisa lupa, mereka bisa tersesat, mereka bisa
naudzubillah murtad, naudzubillah min syarri dzalik ya. Artinya kita nggak bisa ngandelin mereka, makanya kita harus investasi sendiri. Investasi dalam bentuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, berbanyak ibadah dan amal yang soleh. Dan saya ulang, bersyukurlah pada Allah kita ini muslim. Sehingga setiap saat pasti dapat doa dari kalangan kaum muslimin. Pada anak cucu kita, saya kan sampai generasi saya, ibu saya, kakek saya, buyut saya, itu saya masih tahu. Tapi kesana kan saya tidak tahu, mbuh gak apa aku nasabu, apa tutuk Ronggo Warsito atau sopo daru. Saya tidak tahu, tapi saya kan ada doa yang di Al-Hasyr itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kalau kata para mufassir itu ke atas sampai generasi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kena semua dalam doa itu. Nah, atau kalau saya sering kalau doain bapak saya, untuk bapak saya wa usulihi wa furi wa ahli baitihi. Pokoknya usul itu bapak nenek moyang bapak saya kabeh. Tentu yang muslimat ya. Terus cabang-cabangnya, maksudnya saudara-saudaranya dan ahli bait beliau. Itu saya doakan semua keluarga. Pokoknya bapak saya dan sekeluarganya lah ke atas-atasnya. Itu kalau bahasa Arabnya wa usulihi wa furu'ihi. Usul itu asal muasal bapak saya ke atas, furu keluarganya. Semuanya saya doakan. Ya saya kan punya paman, Pak Lek, Bulek, Pak Ade, Bude itu. Ya itu saya doakan semua maksudnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ya betul. Iya. Bagus. Ini rumus, setiap kebaikan didatangkan, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Itu pelajaran bagi yang ngambil pelajaran. Jadi setiap kali ada orang yang mendoakan kita, datang ampunan, datang kebaikan, dihapus dosa. Terus begitu. Makanya bersyukurlah bagi siapapun yang meninggal sebagai seorang muslim, karena dia akan terus dapatkan doa itu. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nggih monggo Bu Dona. Oh, nggih monggo siapa aja monggo. Nggih. Ya. Bagus. Kalau sekiranya mungkin, memang kita masuk ke dalam. Kalau sekiranya mungkin, tapi kalau tidak mungkin, syukur-syukur bisa nitip ke ke susternya atau siapa untuk ditaruh atau diperdengarkan kepada beliau itu bacaan-bacaan Al-Quran. Itu sedikit banyak pasti berpengaruh, tidak mungkin tidak berpengaruh, pasti berpengaruh itu. Saya pernah baca di media itu ada buah semangka diperdengarkan murotal Al-Quran. Satu lagi buah semangka diperdengarkan musik-musik religi. Itu ternyata yang dibacakan Quran itu lebih awet, lebih lama, lebih seger gitu. Sementara yang disetelkan musik-musik religi itu enggak sama dengan ini, cepat kisut lah atau apa gitu. Nah, jadi sedikit banyak memang air yang dibacakan Al-Quran itu dia akan bereaksi. Nah, sementara tubuh kita kan sebagian besarnya adalah air. Nah, makanya secara ilmiah, secara imaniah juga pasti berpengaruh itu. Bacaan Al-Quran itu pasti berpengaruh. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kalau bisa memang kita yang cuman biasanya kalau di ICU kan memang enggak boleh banyak-banyak orang yang masuk dan ketat juga kan biasanya juga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo Bu Dona, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda? Oh. Nggih. Sebentar ya. Yang pertama tadi tentang apa? Ketika Rasulullah Muhammad SAW sakit, Sayyidina Ali sholat di masjid, ditanya oleh orang, bagaimana kabarnya Rasulullah di Sirah? Kata Sayyidina Ali, Rasulullah baik, beliau sehat, tidak ada masalah, padahal Nabi sakit. Ada sahabat Abbas, pamannya Nabi, bilang kepada Sayyidina Ali begini, Ali, kenapa kamu ngomong dia Rasulullah sehat? Saya hafal, kata beliau, orang Quraisy kalau mau mati saya hafal. Dan ciri-ciri orang Quraisy yang akan meninggal itu ada pada Rasulullah saat ini, kata sahabat Abbas. Dan memang betul, besoknya Nabi wafat. Besoknya Nabi wafat. Itu sahabat Abbas. Nah, terus Ibnu Qudamah, ada ulama namanya Ibnu Qudamah, itu membahas tentang ciri orang yang akan wafat itu. Saya nggak hafal detailnya ya. Yang pernah saya dengar itu diantaranya kupingnya itu mengincup, kupingnya kayak daun layu gitu loh, mengincup kayak daun layu. Iya mengincup. Jadi kupingnya mengincup kayak daun layu gitu loh, kayak daun layu. Iya. Terus hidungnya juga agak miring juga. Bukan karena salah operasi, bukan. Ya kayak daun layu gitu loh. Kayak daun layu itu. Itu diantaranya ya, diantaranya. Saya pernah ada seorang ustadz cerita, beliau ini praktisi herbal. Ada anak umur 7 tahunan kira-kira, 7 atau 8 tahunan. Saat itu bapaknya lagi berobat ke sang ustadz yang ahli herbal itu. Ya, si ustadz ini udah ngaji Ibnu Qudamah tadi itu. Si anak ini di klinik itu berlarian ke sana kemari, sehat, anaknya sehat. Terus si ustadz itu bilang, ini anak siapa? Kata si bapak itu, anak saya. Tolong anak ini 3 hari atau 7 hari ke depan jangan dibawa keluar kemana-mana ya, kata si ustadz itu. Akhirnya selang berapa waktu si bapak ini WA si ustadz itu, Ustadz terima kasih. Loh kenapa terima kasih Pak? Anak saya meninggal dunia. Padahal sehat itu anaknya, nggak sakit. Nah, karena kata beliau diceritakan tadi itu, ya saya tidak bisa memastikan, cuman tanda-tanda orang meninggal itu sudah ada pada anak bapak yang sehat itu saat itu, padahal tidak sakit. Nah, nanti kalau ngaca sambil lihat kuping yang ngincup apa kagak. Terus hidungnya miring. Ya, yang pasti itu gini, kalau di hadis yang sahih ya, kan manusia itu tidak akan mati-mati hingga jatah rezekinya habis.
Ya sampai jatah rezekinya itu habis. Itu di hadis yang sahih. Saya itu ketemu dengan beberapa orang yang menjelang meninggal itu. Dia cerita ke saya gini, saya itu seneng loh Ustaz buah semangka itu. Tapi nggak tahu hari ini saya kok nggak bisa makan banyak. Saya paksa makan banyak itu nggak bisa. Pokoknya padahal buah semangka itu buah yang paling beliau suka. Saya itu mau makan itu pokoknya yang saya suka itu nggak bisa banyak. Padahal pengen makan banyak tapi nggak bisa banyak makannya. Ya itu sudah mulai tanda-tanda dikurangi. Ya. Kalau ini kayaknya banyak ini ya, mulai mengurang-ngurangi. Tapi ini enggak, ceritanya dia sampai cari buah yang paling dia sukai, dia coba makan banyak itu enggak bisa dia. Enggak bisa dia. Itu enggak lama memang akhirnya beliau wafat. Beberapa jamaah saya itu ada yang begitu. Allahu Akbar. Nafsunya ada tapi tidak bisa banyak makannya. Nafsunya ada tapi tidak bisa banyak makannya. Itu ya, jadi dia merasa heran dengan dirinya sendiri, kenapa? Dia nanya gitu ke saya itu. Saya masih ingat nanya saya gitu. Dia pengen makan banyak tapi nggak bisa gitu, nggak bisa. Nggak tahu kata beliau ada. Selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Dengan silaturahim, berbakti pada orang tua, sedekah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya kan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah, pastinya melalui doa di antaranya. Itu seperti itu. Jadi selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Apa tadi itu? Muslim atau non muslim kalau sudah dikubur, SOP-nya iya. Sebenarnya gini Bu, mau ada kuburannya, mau nggak ada kuburannya, proses barzah itu tetap berlangsung. Mau ada kuburannya atau nggak ada kuburannya, proses barzah tetap berlangsung. Itu yang saya tahu. Itu baik pada muslim ataupun non, kecuali yang bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, otomatis bebas siksa kubur. Itu kecuali itu. Manusia itu terdiri dari unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara, ya. Unsur air, tanah, udara, api. Ya. Biasanya orang kalau mau meninggal itu unsur tanahnya mulai hilang, ya. Mulai agak pucat biasanya. Unsur tanahnya mulai hilang. Terus unsur apinya mulai hilang, anyep biasanya. Biasanya loh ya. Yang ketiga unsur airnya mulai hilang. Yang ini haus. Hampir semua orang yang mau mati itu mengalami haus. Itu mbok dikasih minum tetap aja haus. Kenapa? Karena unsur airnya mulai hilang. Unsur airnya mulai dihilangkan maksudnya gitu. Terakhir unsur udara. Masuk 3 keluar 2, masuk 2 keluar 1, masuk 1 enggak keluar lagi udah biasanya. Terus berkurang terus. Biasanya gitu biasanya. Wallah. Kenapa? Enggak, ini tambahan tadi yang sebelumnya itu. Oke. Kalau yang bebas fitnah kubur itu di antara kiatnya Bu Dona itu perbanyak baca surah Al-Mulk hingga hafal. Yang kedua perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Diusahakan ya, kalau ibu nggak hafal itu Al-Ikhlas juga bisa. Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas juga bisa. Di sini di kitab ini Al-Ikhlas itu setiap saat tidak ada masalah ya. Untuk Al-Ikhlas itu bebas berapa saja. Cuman kalau ingin dapat rumah di surga itu 10 kali nonstop. Nah, 10. Jadi ibu baca Al-Ikhlas 10 kali nonstop, jangan disela dengan yang lain-lain. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih, dibangunkan rumah di surga. Nanti kalau mau baca lagi 10 kali lagi nonstop gitu, kalau bisa gitu. 3 tidak apa-apa, 1 tidak apa-apa,
Cuma kalau ingin dapat jatah rumah di surga 10 kali non-stop. Ya, nggak dibatasi, sebanyak-banyaknya aja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami.